Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran akidah ya, dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemarin kita sudah sampai pada penyebutan tiga perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah terkait dengan perkara akidah ya, terkait dalam perkara akidah. Disebutkan tadi atau kemarin ya, perkara yang pertama adalah kita meyakini annallaha khalaqana wa razaqana ya, wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ya, kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rizki, ya, kemudian walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita begitu saja, artinya dan membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah. Allah jadikan kita, Allah ciptakan kita di dunia ini pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Ya. Tidak mungkin kemudian Allah jadikan kita di dunia ini tanpa ada tujuan yang agung, tanpa ada hikmah yang agung. Karena setiap apa yang Allah tetapkan itu pasti mengandung hikmah yang sangat agung. Ya, apalagi ini terkait dengan penciptaan manusia, ya, penciptaan jin dan manusia. Maka itu ada tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kemudian membiarkan kita hidup di dunia ini hanya makan, minum, tidur, ya, bersenang-senang, ya, sebagaimana hewan, ya, hewan yang mereka hanya kenalnya tidur, makan, tidur, ya, hanya menuruti hawa nafsunya saja. Pasti ada tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Kemudian bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Ini sebagai buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tujuan atau hikmah yang agung dari adanya kita di sini, dari adanya kita di dunia ini, ya, dari penciptaan manusia di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ya, seorang utusan di tengah-tengah manusia. Ya. Yaitu terkait dengan kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini jelaskan ay annallaha azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadhil ummah ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita, kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang yatlu alaina ayati rabbina, yang rasul tadi membacakan ayat-ayat Rabb kita, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkina, dan mensucikan kita, membersihkan kita dari dosa. Artinya berupaya untuk membersihkan kita dari segala macam perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan khurafat, bid'ah, ya, yang itu semua bisa mengotori jiwa kita. Wa yu'allimuna al-kitab wal hikmah, dan dia yang telah mengajarkan kepada kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, Al-Kitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengutus kepada umat-umat sebelum kita seorang rasul kepada mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidaklah ada satupun umat kecuali telah diutus kepada mereka seorang rasul. Ya, kecuali diutus kepada mereka seorang rasul. Tayyib. Ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengutus kepada setiap umat, jadi umat-umat manusia yang pernah hidup di atas muka bumi, ya, mengutus kepada mereka seorang rasul. Ya, wala budda an yursilallahu ar-rusula ilal khalqi litakuma 'alaihim al-hujjah wa liya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah. Ya, maka sudah seharusnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada makhluk, kepada hambanya, untuk menegakkan hujjah atas mereka. Ya, untuk menegakkan hujjah. Artinya sudah mendatangkan bukti, mendatangkan dalil, burhan, penjelasan,
ya kepada umat manusia, kepada para hambanya. Waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah, dan agar mereka para hamba Allah beribadah kepada Allah sebagaimana apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Ya, dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kami telah mewahyukan kepada Nuh dan juga para nabi setelahnya. Ya. Maka ini dari ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul sebagaimana juga Allah telah mengutus Nabi Nuh dan juga para nabi setelahnya sebagai para rasul. Tayyib. Kemudian juga di sini disebutkan wala yumkin an na'budallaha bima yardahu illa an tariqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah ridhai kecuali dari penjelasan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Liannahum humul ladzina bayyanu lana ma yuhibbuhullahu wa yardah. Karena dialah para rasul itulah yang menjelaskan kepada kita apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wa jal, dan apa saja perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika kana min hikmatillahi an arsala ilal khalqi rusulan mubashshirina wa mundzirin. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengutus kepada para makhluk para rasul yang mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ad-dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Tayyib. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syahidan, yang menjadi saksi alaikum atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul kepada Firaun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian Firaun pun membangkang kepada rasul tersebut, membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam, hingga akhirnya pun fa'akhadnahu akhdan wabila, kami menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat. Ya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjelaskan bahwasannya Allah telah mengutus seorang rasul kepada umat ini, kepada umat akhir zaman ini, seorang rasul bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah atas seluruh umat manusia. Ya, karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Allah sudah menjelaskan kepada manusia apa yang Allah inginkan dari para hambanya. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu telah dijelaskan oleh rasulnya. Ya, telah dijelaskan oleh rasulnya melalui perantara wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Sehingga manusia menjadi tahu, sehingga akhirnya para hamba Allah pun tahu apa yang Allah inginkan dari mereka. Ya. Dan apa tujuan mereka ada di dunia ini. Tayyib. Kemudian faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk surga. Maka ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran, di sini ayat yang 132 dan 133, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan rasulnya la'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati, mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan surga yang arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang surga tadi luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tayyib. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati rasul, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan surga. Allah janjikan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka
Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan masuk surga. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang besar, itulah kemenangan yang agung. Baik, ya, maka ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Nah, di sini ada ayat-ayat yang lainnya ya yang juga disebutkan, tapi dua ayat tadi sudah mencukupi apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian waman asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul tadi, membangkang kepada Rasul tersebut, dakhalan nar, maka dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini kebalikannya, ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Rasulnya, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang membangkang, ya, yang tidak mau taat kepada Rasulnya, dia akan masuk neraka. Baik. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14, ya, ini lanjutan dari ayat yang kita bacakan di atas tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka yang khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah juga menyatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, dan juga dalam sebuah hadis, ya, disebutkan, ini juga tadi disebutkan dalam kalimat sebelumnya, barang siapa yang mentaati Rasul tersebut akan masuk surga, dan barang siapa yang membangkang kepadanya, dia akan masuk neraka. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap dari umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya, kecuali yang enggan masuk surga. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, siapa yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Ya, siapa yang tidak mau masuk surga? Ya, para sahabat bingung, heran. Ya, siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang membangkang kepadaku, dia masuk neraka. Dialah yang tidak mau masuk surga, dialah yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah yang enggan untuk masuk surga. Iya, maka ini hakikatnya orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah, maka dia pada hakikatnya dia enggan untuk masuk surga. Karena syarat untuk masuk surga itu harus apa? Harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia mengatakan dia cinta Rasul, ya, dia pengikutnya Rasulullah, ya, dia taat kepada Rasulullah, tapi kenyataannya, ya, keadaannya itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia banyak menerjang larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada hakikatnya dia itu adalah orang yang enggan masuk surga. Ya, enggan masuk surga karena dia tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini kewajiban kita untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkaranya. Semua yang beliau perintahkan kita laksanakan semampu kita, dan semua yang beliau larang kita jauhi. Kemudian wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang juga kita bacakan tadi dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan 16, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul
yang menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul pula. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun pun durhaka, membangkang dari rasul tersebut, membangkang kepada rasul tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka akhirnya kami pun menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat. Maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang taat kepada rasulnya dia akan selamat, dan siapapun yang membangkang dari rasulnya maka dia akan celaka. Ya, dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan dari perkara yang pertama dari 3 perkara yang wajib untuk kita pelajari terkait dengan akidah atau keyakinan kita. Maka perkara pertama yang harus kita yakini adalah kita harus yakin dan kita harus menyadari bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kita ada di dunia ini tanpa tujuan, tanpa ada hikmah. Bahkan Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kita, mengutus seorang rasul kepada kita untuk menjelaskan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Ya, dan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tunduk dan taat kepada rasul tersebut. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.